Siapa yang mandi? Dia kan tidak mau dia juga. Apa yang dia? Kembali ni sekitar ni. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, santri Pondok Pesantren Darul Adqiya yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali duduk bersama di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran al-muallif lil Imam An-Nawawi. Sebelum kita melanjutkan ke bab yang ketiga, marilah kita bersama-sama menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada al-muallif al-Imam An-Nawawi, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan merahmati orang-orang yang telah meninggalkan kita semua. Ya. Li hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang budiman, santri yang saya hormati, malam ini kita melanjutkan al-babul tsalits. Al-babu tsalitsu fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idaihim. Ya, ini penting ini di bab yang ketiga ini untuk menambah keyakinan dan keadaban kalian dalam menuntut ilmu, apalagi yang kalian tuntut itu adalah ilmu yang berkaitan tentang Al-Qur'anul Karim.
Bab yang ketiga, bab yang membahas tentang ikrami ahli Al-Quran, memuliakan ahli Al-Quran, wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk jangan sekali-kali menyakiti mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertama, kita diperintahkan untuk memuliakan ahli Al-Quran, siapapun itu, entah dia anak kecil, orang muda, apalagi orang yang lebih tua. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan ahli Al-Quran? Karena Allah memuliakannya. Kalau Allah saja sudah memuliakan ahli Al-Quran itu, maka kemudian ketika ada manusia yang menyakitinya kira-kira seperti apa? Tentunya sudah jelas kan? Jawabannya sudah jelas. Wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk menyakiti mereka. Kalian ini adalah ahli Al-Quran yang saya yakini insyaallah. Ya. Maka ketika pertama kalian harus dimuliakan. Setelah dimuliakan, kalian juga tidak boleh untuk disakiti dalam tanda kutip, ya. Karena ketika kalian marah, ketika kalian tersinggung, ya, tapi marahnya dalam keadaan marah yang benar, bukan dalam posisi marah yang salah. Marah karena untuk membela kehormatan, membela agama, ya. Maka itu terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj. Ketika Al-Imam An-Nawawi menuliskan ayat ini di pembukaan bab yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yu'azzim, mengagungkan, sya'airallah, syiar-syiar Allah, ajaran Islam ini maksudnya. Syiar-syiar Allah, ajaran Islam ini yang dimaksudkan. Kalau di dalam kitab ini yang dimaksudkan dengan sya'air Allah adalah ma'alimu dinihi. Ma'alimu dinihi yang dimaksud adalah tanda-tanda dalam agamanya ini, atau semua agamanya di dalam Islam ini yang berkaitan tentang agama Islam, itu adalah sya'air Allah. Maka kita disuruh barang siapa yang mengagungkan syiar agama Islam ini. Bagaimana salah satu contoh syiar Islam itu? Orang-orang yang mengagungkan syiar Islam itu adalah dengan membumikan Al-Quran itu. Kita tidak boleh malu ketika kita belajar Al-Quran. Kita tidak boleh malu ketika kita belajar agama Islam. Malahan kita harus bangga dengan itu. Nah, bentuk kebanggaan dan kesyukuran kita semua, ya, ketika kita menuntut ilmu agama Islam, lebih-lebih adalah kita mempelajari Al-Quranul Karim, agar kita termasuk orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran ini sya'air Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Islam, fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu. Maka sesungguhnya sya'air Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang berbuat seperti ini, yang mengagungkan syiar-syiar agama Islam itu, min taqwal qulub, termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Taqwal qulub adalah takwanya hati. Ciri-cirinya orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya. Maka kalau kalian ingin melihat seseorang itu, apakah dia sudah benar-benar bertakwa? Salah satu cirinya, apakah benar-benar enggak antara hati dengan perbuatannya itu sesuai tidak? Apakah dia termasuk daripada orang-orang yang bertakwa? Maka lihat, apakah dia bangga dengan agama sendiri atau tidak? Apakah dia bangga dengan Al-Quranul Karim atau tidak? Maka ketika dia tidak bangga dengan Al-Quranul Karim, dia tidak bangga ketika dia menuntut agama Islam, dia bangga ketika berajah marak meneno. Dia merasa bahwa apa yang kalian pelajari sekarang duduk seperti ini adalah itu di nomor ke-11, nomor kedua, 3, 4. Tidak boleh diutamakan.
Maka wal'iyadzu billah bukan termasuk daripada orang-orang yang mengagungkan agama Islam ini. Bukan kita tidak boleh untuk mencari kehidupan dunia karena kita hidup di dunia. Akan tetapi ketika kita mengutamakan dunia di dalam kehidupan itu, itulah letak masalahnya. Karena dunia ini bukanlah tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya kita hidup di dunia adalah untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat. Salah satu cara untuk mendapatkan kehidupan abadi dan kehidupan akhirat yang baik itu adalah salah satunya dengan cara sya'airallah itu. Dengan mengagungkan agama Islam ini, dengan mensyiarkan agama Islam ini. Maka mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Jangan merasa tidak pede dengan agama Islam. Tidak pede belajar agama Islam, tidak pede belajar Al-Qur'an. Malahan harus dibalik cara itu. Saya alhamdulillah, saya harus bangga dengan Al-Quran ini. Saya harus bangga dengan agama saya. Saya harus bangga dengan syiar-syiar Islam ini. Entah itu dalam cara berpakaian, memakai baju, cara berbicara, cara berjalan, cara bergaul, cara bersosialisasi. Ketika itu berkaitan dan bukan bagian daripada larangan-larangan di dalam syariat ini, maka kita sudah termasuk daripada orang-orang yang membesarkan syiar-syiar agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Nawawi menulis surat di dalam suratul Hajj. Surat yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Apa maksudnya? Barang siapa tadi itu mengagungkan agama Islam, mengagungkan syiar-syiar agama Islam ini. Yang kedua apa? Barang siapa wa may yu'azzim hurumatillah ay wa man yajtanib ma'asihi wa maharimahu wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi. Yang dimaksudkan adalah barang siapa yang menjauhi, bukan mengagungkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maksudnya di sini. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kan terjemahannya kan enggak sesuai. Maka kita buka tafsir. Yakni wa may yajtanib ma'asihi wa maharimahu. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam ini, wa yakunu irtikabuha 'aziman, dan adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa itu dia anggap sebagai suatu perkara yang besar, dosa kemaksiatan yang besar. Itu katanya. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maksudnya seperti ini. Di antara ciri-ciri orang yang baik dan orang yang beriman itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa. Manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ada saja kita punya salah itu. Tidak mungkin kita akan suci dari awal kita lahir sampai meninggal. Pasti yang namanya ada celah itu, karena sifat manusia itu memang seperti itu. Maka ketika dia dalam keadaan lupa dan salah seseorang itu, apa katanya? Dia anggap itulah perbuatan yang sangat besar. Akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menganggap sepele dosa itu. Karena dosa itu ketika kita sepelekan dosa, maka akan membuat kita menyepelekan dosa-dosa yang lain nanti. Maka sekecil apapun dosa, kesalahan, perbuatan haram yang kita lakukan, maka jangan sekali-kali menganggap itu sepele. Ya. Karena apa? Ketika kita menganggap sepele sebuah kesalahan, dosa itu, maka akan berlanjut ke dosa-dosa yang lain. Bisa jadi kita berbuat dosa, tapi ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat mengucapkan istighfar.
akui itu di hadapan Allah bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan saya sifat lupa, sifat salah. Maka cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mengucapkan kalimat taubat. Jangan dendek malaun ketika menggawe salah kemudian wah sekedi wadean aneh, sekedi wadean aneh. Terus itu dilakukan. Akhirnya menikmati sebuah kesalahan yang kecil. Ya. Menikmati dosa yang kecil. Dosa itu ketika dia dibiasakan dan tidak dianggap itu suatu kesalahan, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Maka lama-kelamaan tidak akan dianggap itu menjadi sebuah dosa. Contoh kecil, contoh sederhana. Contoh sederhana adalah ketika ada orang yang meringankan, anggaplah menutup aurat, hal-hal kecil menutup aurat. Orang kalau sudah terbiasa membuka aurat, maka dia akan anggap biasa itu. Tidak lagi dia anggap itu sebagai sebuah perbuatan kemaksiatan. Tidak akan dianggap itu sebagai dosa. Apa nanti alasannya pasti ada. Entah mengatakan panas lah, entah mengatakan saya belum siap lah, entah mengatakan akhlak saya tidak sesuai dengan pakaian saya lah. Atau alasan-alasan yang lain. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pembenaran untuk melegalkan kebiasaan yang salah. Itu ingat, itu adalah sebuah pembenaran untuk melegalkan suatu perbuatan yang salah. Makanya kalau seandainya itu pun terjadi, entah itu laki-laki ataupun perempuan ketika membuka aurat, udah akui saja itu adalah sebuah kesalahan. Cepat-cepat beristighfar. Jangan kemudian meremehkan dosa kecil, kemudian menikmati dan membiasakan diri untuk melakukan dosa kecil. Banyak orang yang tidak ndek nase diri entah dia begawe dosa karena dia menganggap biasa perbuatan itu. Contoh yang lain apa? Ada yang bisa mencontohkan? Apa? Contoh yang lain adalah membicarakan aib orang lain. Biasanya orang ketika kumpul, walaupun dia tidak pernah ada niat untuk membicarakan orang lain, pasti nanti itu lain. Itu fitnah orang kumpul, terutama perempuan. Walaupun tidak semua, laki-laki juga ada, kan? Ya. Nah, pasti akan mengarah ke sana. Bukan pasti, waliyazubillah, bukan. Biasanya akan mengarah ke sana. Akhirnya ketika dia kumpul, entah itu kumpul lele sandur lah, lele sedirorong atau lele embembe lah. Pasti dia akan mencari kesalahan, aib orang lain. Ya. Nah, ketika dia membicarakan aib, kesalahan orang lain, dan itu terbiasa dia lakukan di dalam setiap pertemuan, maka tidak akan dianggap salah lagi perbuatan itu. Kenapa? Karena sering dilakukan perbuatan itu. Tolain raos dengan, tolain raos dengan, tolain raos dengan. Akhirnya tidak ada kesalahan di dalam dirinya yang dianggap. Karena dia melegalkan suatu perbuatan yang dia anggap biasa, padahal itu sebuah kesalahan. Makanya Nabi mengatakan apa? Qul khairan aw tasmut. Katakan hal-hal yang baik, atau kalau kamu tidak mampu mengatakan hal yang baik, sebaiknya kamu diam saja. Itu adalah karena diam itu adalah keselamatan. Ya. Karena diam itu adalah keselamatan. Jangan menjadi karena sebuah aib, ini saya bicarakan aib ya. Apapun alasan kita ketika kita membicarakan aib orang lain, tetap adalah kesalahan. Walaupun itu benar loh. Walaupun itu benar, tetap saja salah. Anggaplah misalnya ada si A, dia suka minum minuman keras. Ya, anggaplah dia suka minum minuman keras. Dan dia memang terjadi suka minum minuman keras. Anggaplah seperti itu. Nah, kemudian berkumpul seseorang. Nah, berkumpulnya kemudian pertama ketika dia membicarakan si A, onek dengan no,
Aku ingat nginam itu. Dan memang benar dia nginam tuak, dia dapat nginam baik kan ya. Nginam tuak. Ini contoh loh ya. Nah, posisi kita membicarakan aib orang lain, nah, membicarakan aib dia mengatakan oh itu girang nginam denganmu, ya. Walaupun itu benar, itu disebut dengan ghibah. Tetap salah. Apa yang terjadi? Dosen dengan sak nginamna berkurang. Coba. Dosen dengan sak nginamna berkurang, sak rawasna no kebaikan tetolok dengan sak nginamna. Ya. Makanya ada orang-orang yang rajin melakukan ibadah, rajin melakukan perintah, tetapi dia tidak sadar kebaikannya hilang. Ada orang-orang yang seperti itu, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin apa-apa, tapi dia tidak sadar kebaikannya hilang. Bagaimana caranya? Dia membicarakan aib orang lain. Ketika dia membicarakan aib orang lain, maka kebaikannya dia itu dikembalikan kepada orang yang dia bicarakan. Anggaplah saya tidak pernah sholat, atau anggaplah saya melakukan minuman keras. Saya mai-mai nginam buka terawas. Kebaikan itu kan lari ke saya kan, poro-poro kan, nemu ke terawas, iya kan? Itu maksud saya itu ibadah gratis loh. Iya, ibadah gratis itu. Kebaikan orang lari ke kita. Kalau kebaikan orang itu sudah habis, kalau kebaikan orang yang membicarakan kita itu sudah habis, maka keburukan kita dikembalikan kepada dia. Dinarak mai rawas deng. Itu kalau benar. Seandainya orang itu ternyata difitnah, oh dan wah gira nginam dengan lalu-lalu tuduh dengan nginam. Lagu mentuduh dengan lebih besar lagi dosanya. Itu disebut dengan fitnah. Apa-apa yang muni tetap salah. Benar yang play. Makanya kul khairan aw tasmut. Katakan hal-hal yang baik atau tidak bisa engkau katakan yang baik, lebih baik diam. Lamu maya berkumpul kanca dengan dalam keadaan untuk makrawas dengan dendek kumpul. Itu katanya. Lebih baik kamu menyendiri seandainya memang di dalam tempat perkumpul itu akan memungkinkan enggak nih rawas dengan pro play silan di endor. Lagu biasa dengan kumpul mau rawas dengan dan mai unin. Maka jangan sampai karena ada setan yang menggoda. Kemudian agak ini. Kemudian di dalam ayat yang lain ya. Wakhfid janahaka lil mu'minin, di dalam surat Al-Hajr ayat 88 Allah mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Hormati dia. Hormati orang-orang yang soleh. Hormati orang-orang yang beriman. Hormati tuan gurumu, hormati ustazmu, hormati gurumu. Karena apa? Karena Allah memuliakan mereka gitu. Apa katanya? Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan berperang atas orang itu katanya. Makanya kita disuruh untuk merendahkan diri, untuk menghormati orang-orang yang beriman ya. Karena apa? Orang-orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Makanya le irupna ara-aran dengan ara-aran dengan tulang manuh kan? Iya, tulang manuh gitulah. Itu salah satu karena apa? Karena orang yang beriman itu, orang yang baik dan orang yang soleh itu tidak mungkin mendoakan kejelekan kepada orang lain. Tidak boleh, walaupun kalian dizolimi, dijelek-jelekkan, tidak boleh kembali untuk menzalimi. Apa beda dengan merawas tu menzalimi dengan Malik mazalimi dengan apa beda kanca dengan tidak ada bedanya. Jangan lakukan. Kezaliman tidak boleh ditambah dengan dibalas dengan kezaliman. Maka bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Tapi Allah juga tidak diam. Allah itu tidak tidur dan tidak tuli gitu kan. Apa katanya Allah?
Kalau engkau menyakiti wali-wali Allah, kalau engkau menyakiti orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang selalu beribadah di dunia, Allah tidak tuli, Allah mendengar. Tanpa berdoa pun seorang hamba itu, Allah sudah memberikan balasan kepada orang-orang seperti itu. Tapi kita tidak boleh untuk mendoakan keburukan kepada orang lain. Kemudian walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Nah, ini lebih jelas lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman yang laki-laki dan perempuan, atau orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang beriman di antara perempuan dan di antara orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, bi ghairi maktasabu, pada sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi fitnah kan, mensakiti dengan pada dengan dinah gawe. Menrawas denganmu, padahal denganmu dinah gawe apa sama menrawasmu. Bi ghairi maktasabu, padahal orang itu tidak pernah melakukan itu. Faqad ihtamalu, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang mencela itu, maksudnya orang-orang yang mengolok-olok itu, orang-orang yang mencela itu, ihtamalu, telah memikul buhtanan, kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Allah yang mengatakan seperti ini, bukan orang lain. Allah orang yang mengatakan seperti ini. Kalau Allah sudah mengatakan seperti ini, jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan, maka sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal seperti itu telah memikul kebohongan yang sangat besar, telah memikul juga dosa yang sangat nyata dan berdosa dengan nyata hantan salah. Nanti apa ya remang-remang. Jadi apa? Jadi peringatan untuk kita semua, tidak boleh menyakiti siapapun. Ya. Jangan menyakiti siapapun, tidak boleh. Apalagi engkau menyakiti orang-orang yang beriman. Ditambah lagi engkau menyakiti para ahli Al-Quran, itu lebih bahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Karena apa? Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Allah menyayangi orang-orang yang ahli Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian mengangkat tangan kalian kemudian mendoakan kejelekan kepada orang lain. Allah akan mengabulkan nanti doa kalian. Makanya kalau kalian sebagai penghafal Al-Quran, sebagai penghafal Quran, doakan hal-hal yang baik, itu lebih bagus. Jangan mendoakan hal-hal yang buruk. Khawatirnya Allah mendengar doa kalian dan kasihan kepada orang itu, kemudian Allah mengabulkan doa kalian karena sebab kalian dizalimi itu. Yang paling baik adalah doakan yang baik saja. Ya. Karena doa kalian itu doa orang-orang yang ahli Al-Quran itu mustajab. Doa ahli Al-Quran itu mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain bagi kita adalah dengan cara mendoakan hal-hal yang baik. Tidak boleh kita menyakiti siapapun, tidak boleh kita menyakiti hatta ahli maksiat pun tidak boleh kita sakiti. Apalagi kita menyakiti orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang baik. Apalagi kita menyakiti para penghafal Al-Quran, lebih tidak boleh lagi. Karena itu apa? Ciri-ciri daripada kebohongan dan dosa besar. Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dzasyaibati al-muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dzis sultanil muqsit, rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya di antara memuliakan, ciri-ciri memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara ciri-ciri cara memuliakan Allah
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana cara mengagungkannya? Bagaimana cara memuliakannya? Pertama, ada 3 cirinya. Ada 3 ciri orang-orang yang memuliakan Allah Ta'ala, yang mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama apa? Ikramidis syaibatil muslim, menghormati orang tua. Itu tidak boleh. Orang tua itu orang yang lemah, apalagi orang tua kandung. Orang tua secara umum, bukan hanya orang tua kandung, semua orang tua. Ya, tidak boleh kita menyakiti. Misalnya saya lebih kecil, kalian lebih kecil, dimanapun berada sama orang tua harus punya adab, harus punya akhlak, berbicara yang baik. Ketika datang ucapkan assalamualaikum, salaman. Itu adalah cara menghormati orang tua, ya. Cara menghormati orang tua. Kenapa kita menghormati mereka? Kenapa kita memuliakan mereka? Pertama, itu adalah perintah. Pertama, itu adalah perintah Allah. Kedua, itu ciri-ciri orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Ketika engkau muliakan orang tua, sama saja engkau memuliakan dan mengagungkan Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua adalah wahamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Itu wahamilil Qur'an. Orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Maksudnya membawa Al-Qur'an itu adalah menghafal Al-Qur'an. Dia apa jauh-jauh Al-Qur'an biasa kenal. Hamilul Qur'an ay hafizul Qur'an. Adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Kalau engkau, nah misalnya kamu, aku, atau siapapun yang menghafal Al-Quran, hormati mereka. Tidak boleh hormati mereka, muliakan mereka. Ya, muliakan mereka. Karena mereka orang yang berilmu, mereka ahli Al-Quran. Karena ketika itu engkau lakukan, menghormati, ingat, aku, misal saya pun misalnya saya menghafal Al-Quran, lalu ingat dengan ngapal, hormati engkau. Bengak masih dengan mana? Kita harus menghormati dia. Kenapa? Pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, itu di antara ciri dengan saat memuliakan dan mengagungkan Allah. Nah, makanya jangan sekali-kali kalian nanti, alhamdulillah kalian insyaallah menjadi penghafal Quran. Suatu saat nanti kalian bertemu para penghafal Al-Quran, maka hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Jangan hanya karena kesalahan kecil kemudian kalian merendahkan mereka. Kasihan nanti mereka mengangkat tangan mereka dan kalian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa ikramidis sultanil muqsid, dan menghormati pemimpin yang adil. Nah, dan menghormati, memuliakan pemimpin yang adil. Karena kita ndek napa tu adil kekenan. Ya. Menghormati, memuliakan pemimpin yang adil, ya. Seorang pemimpin itu adalah panutan. Maka ketika engkau bertemu dengan seorang pemimpin, entah itu kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, kemudian kepala keluarga, sampai ke paling tinggi adalah presiden, ya. Hormati mereka. Pertama, tidak ada juga pemimpin yang sempurna. Pasti ada punya kekurangan. Tapi bagaimanapun bentuk kekurangan mereka, mereka sudah berijtihad dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan adil. Maka hormati mereka sebagai kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin. Karena ketika kita menghargai, memuliakan, menghormati pemimpin, itu diantara salah satu ciri kita memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Begitu juga menjadi orang tua. Kamu jamak jari amak mana jari nak. Seorang istri harus menghormati seorang pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suaminya. Selama suami itu mengajak kepada kebaikan, untuk taat kepada Allah, maka tidak boleh kita menyakiti suami. Begitu juga kepada seorang pemimpin. Tidak boleh, ya. Karena apa? Seorang pemimpin itu kan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarganya.
Seorang kepala dusun bertanggung jawab terhadap warganya, kepala desa terhadap warganya, kemudian terus sampai yang paling tinggi adalah presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, maka tidak boleh kita mencela seorang pemimpin. Akan tetapi kita menghormati seorang pemimpin, menghargai seorang pemimpin dalam posisi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada suatu garis bawah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satupun ketaatan kepada seorang makhluk siapapun kalau tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin kalau dia melakukan ketaatan, misalnya ingat pemimpin jangan nginem. Pemimpin hormatin dia dengan jangan nginem. Hargain sila nginem, sila. Bukan. Tidak boleh seperti itu benar. Menghormati dalam kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kita nasihati. Nah, gitu kenan. Kemudian sudah berapa menit itu? Berapa menit? Oke. Besok malam besok kita lanjutkan kembali di hari-hari selanjutnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, menjadi ahli Al-Qur'an dan orang-orang yang baik serta orang-orang yang soleh. Karena sungguh sangat banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, terutama kepada orang-orang yang memperhatikan agamanya, ya. Maka sesungguhnya tujuan kita ini bukan hanya untuk kehidupan duniawi semata, akan tetapi sesungguhnya adalah ada kehidupan yang paling sempurna dan paling abadi adalah kehidupan setelah kita mati. Maka sesungguhnya itulah yang menjadi hakikat yang harus kita utamakan dan kita cari, ya. Maka jangan mencari kepuasan duniawi, tidak akan mendapatkan kepuasan dan tidak akan sampai selesai. Kalau kita mencari kepuasan ukhrawi, maka sekaranglah tempatnya, ya. Sekaranglah tempatnya kita untuk terus menambah kebaikan, terus menambah amal, terus menambah kemanfaatan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Amin. Dan memasukkan kita kepada orang-orang yang diridhai olehnya. Mari kita tutup pelajaran kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.